Kembali disergap pemirsa, kabur setelah menabrak pengendara motor dan pejalan kaki, pengemudi mobil yang masih di bawah umur diamuk massa di Makassar, Sulawesi Selatan. Pengemudi mobil kabur bersama 4 temannya ke rumah warga. Mobil berwarna putih ini diamuk warga di Jalan Batua Raya, Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan karena diduga melakukan tabrak lari dan berusaha kabur. Sang pengemudi seorang remaja 15 tahun nyaris diamuk massa. Beruntung ia bersama 4 temannya menyelamatkan diri ke rumah warga setempat. Saksi menyebut peristiwa berawal tak jauh dari lokasi kejadian, sang pengemudi menabrak seorang pengendara motor dan juga pejalan kaki. Bukannya menolong, mobil langsung kabur dan dikejar massa. Polisi yang tiba di lokasi membawa pengemudi bersama 4 temannya ke Mako Laka Lantas. Pinggir jalan, jalan sambil pelan ya om. Kita langsung dari belakang sambar kok. Karena memang keterangannya dari pelaku sudah memang menabrak di jalan raja di jalan satu lagi. Makanya dia mungkin panik langsung nades begitu. Kita yang ditabrak bagian belakang di? Iya bagian belakang. Berapa kali? Sudah 3 kali kalau nggak salah dengar tadi. Pertama di mana? Satu lagi, kedua kalinya nggak tahu di mana. Ketiga Saya mikroban di mana? di jalan resin. Resin di? Iya. Hingga kini kasus ini masih ditangani unit Laka Lantas Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Mitsa tak terima warungnya dipasang rangka baja ringan oleh pengelola pasar di Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang pedagang bakso dilaporkan ke polisi. Pedagang bakso yang merasa terancam melapor balik. Inilah aksi Abdul Qadir saat mengamuk di depan warung bakso milik Kurdas 57 tahun di Pasar Grosir Daya Modern Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Pria 49 tahun tersebut mengamuk setelah bangunan rangka baja ringan yang akan dijadikan lapak berjualan dirusak oleh Kurdas. Pedagang bakso tak terima lantaran baja ringan tersebut menempel di warungnya. Kasus ini pun berlanjut. Abdul Qadir melaporkan Kurdas dengan tuduhan merusak baja ringan miliknya. Sementara Kurdas melaporkan Abdul Qadir dengan tuduhan pengancaman. Iya, harus dipisahkan. Masa bangunan orang melengket di bangunan dijadikan tersangka? Bagaimana kalau kira-kira kita punya rumah, ada melengket bangunan, pasti kita geser. Pada kasus ini, Kurdas dan 2 karyawannya termasuk Abdul Qadir telah ditetapkan sebagai tersangka. Saya tidak tahu itu. Ya, kenapa dia bisa bongkar itu? Padahal dia lihat saya bangun jam 9 sampai malam di sini. Saya pulang sampai jam maghrib, dia bongkar di belakang. Kepolisian telah mengupayakan restoratif justice atau upaya damai akibat kejadian tahun 2020 lalu, namun belum membuahkan hasil. Awal-awalnya tahun 2020, di mana ada 2 orang saling melapor. Yang pertama, pelaporan daripada Haji Qadir sehubungan dengan pengrusakan. Yang kedua adalah pengancaman yang dilaporkan oleh Haji Kurdas. Akibat perbuatannya, kedua pihak terancam minimal 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. 2 residivis pencurian motor ditangkap usai beraksi di 25 lokasi dengan barang bukti belasan motor hasil curian. Salah satu korban ternyata kakak ipar pelaku yang emosi mengetahui motor yang baru dibelinya digasak oleh pelaku. Penangkapan pelaku pencurian motor ini terjadi di Jalan Trans Sulawesi, wilayah perbatasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Di Lakawali. Berapa motor tampil di Lakawali? Pelaku tertangkap saat akan menjual motor hasil curiannya. Dari pemeriksaan, 1 dari 2 pelaku merupakan residivis yang baru bebas September lalu. Di hadapan polisi, pelaku mengaku telah beraksi di 25 TKP berbeda di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Polisi menyita 13 motor curian termasuk motor yang digunakan pelaku saat melancarkan aksinya. Polisi masih memburu 1 pelaku lain yang kabur saat penangkapan. Ini memang sebuah gerombolan atau sebuah sindikat
khusus pencurian sepeda motor, dan kami berhasil mengamankan 13 sepeda motor. Seorang korban yang ternyata masih kerabat dari pelaku mengamuk dan nyaris menyerangnya saat petugas memberikan keterangan pada awak media. Korban mengaku kesal motor yang baru dibelinya dan belum digunakan malah dicuri pelaku. Selama ini ada kecurian, masyarakat Luwu Timur was-was. Kalau ada motornya dikasih masuk di dalam rumah, ternyata si pelaku orang di dalam, orang Pabeta sendiri. Tapi maaf, Kasno bukan orang asli Pabeta, tapi dia orang pendatang. Polisi masih mengembangkan kasus ini dan mencari 12 motor lain yang telah dicuri. Dari Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, Hasim Syarif melaporkan. Seorang wanita menjadi korban aksi begal di Bekasi, Jawa Barat. Korban yang baru pulang bekerja dibuntuti pelaku hingga 5 km. Petugas memburu 4 pelaku begal yang terjadi di kawasan Serang Baru, Bekasi, Jawa Barat. 3 pelaku tertangkap di rumahnya di Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, sementara 1 lainnya ditangkap di Cikarang Utama. Seorang wanita yang baru pulang bekerja dibuntuti para pelaku hingga 5 km. Keempat pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Pemirsa, puluhan santriwati pondok pesantren di Brebes, Jawa Tengah mengalami keracunan usai menyantap makanan udang pemberian dermawan. Sampel sisa makanan pun diperiksa. Puluhan santriwati sebuah pondok pesantren di desa Luwung Ragi mengalami keracunan makanan. Sebagian korban dilarikan ke IGD RSUD Brebes, Jawa Tengah. Para korban mengalami muntah dan juga diare hingga dehidrasi usai menyantap makanan udang pemberian dari dermawan. Belasan santri lainnya dirawat di Rumah Sakit Bakti Asih dan Rumah Sakit Dedi Jaya Brebes. Sampel sisa makanan akan diperiksa untuk mengetahui penyebab dari keracunan. Dari santrinya kemungkinan. Pandemi belum berakhir. Mari kita perketat disiplin protokol kesehatan. Sambut damai Natal dan rayakan dengan bijak. Karena kesehatan adalah hadiah terbaik. Semoga kasih Natal terus mengiringi langkah kita bersama melewati pandemi. Selamat Natal dan Tahun Baru. Dan pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk dengan memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. Makanya seluruh jajaran kuda-kuda mengingat Timur Salak Kota